dulu Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Menuntut perhatian, menuntut ini, menuntut itu, sama kayak sampean. Cuman nggak kayak gitu konsepnya sayang. Kamu malah kehilangan orang yang kamu sayangi dengan kerewelanmu. Karena laki-laki itu kalau mencintai mengejar Mbak. Iya Miss. Sementara perempuan itu saya nggak ngerti ya. Kita perempuan, sama-sama perempuan. Perempuan dan perempuan itu biasanya yang dipentingkan adalah perasaan dan perasaan saja. Sementara laki-laki lebih berpikir, ribet amat sih, nggak kayak gini kali. Kenapa sih pelakor itu bisa merebut hati suami? Ya karena dia memberikan kenyamanan, dia nggak peduli perasaan dia sendiri. Mereka itu tidak mementingkan perasaan mereka sendiri, tahu nggak? Pelakor itu tidak mementingkan perasaannya dia sendiri. Dia membiarkan dianya luka, tapi dia ingin menguasai segalanya. Setelah dia menjatuhkan laki-laki itu sedalam-dalamnya, maka dia akan memporak-porandakan hati laki-laki. Iya. Laki-laki itu nggak suka dikejar-kejar, dikekang sayang. Apapun masalahmu, kamu punya masa lalu, tapi kan bukan sama saya. Jangan bandingkan saya dengan masa lalumu. Benar nggak sayang? Iya. Ya iya. Iya Miss. Dan maaf, kamu nggak ada kelebihannya dibandingkan dengan wanita lain. Laki-laki akan merasa, apa sih kamu itu? Spesialnya juga nggak ada, ngekang-ngekang lagi. Mendingan terbang sendiri, apalagi nggak ada ikatan. Wong yang ada ikatan aja pergi kok, apalagi nggak ada ikatan sayang. Benar nggak? Iya. Intinya jangan cheesy, jangan mementingkan diri sendiri. Kalau ingin merebut hati laki-laki secara totalitas, apapun yang dia inginkan kita iyakan. Kita rampas hatinya totalitas. Setelah itu kamu mau ngapain aja, itu hak kita. Tapi setelah kita memiliki hatinya sayang. Tapi jangan lupa, laki-laki kalau sudah melirik ke tempat lain itu nggak akan kembali lagi ke kita sayang. Iya Miss. Dan kamu tidak memberikan kenyamanan pada dia. Sementara soalnya ada masalah lain Miss. Masalah itu, soalnya ada masalah yang lain yang mungkin aku itu nggak sukanya gitu loh Miss. Kan kita kan mau ada rencana mau bikin rumah tuh Miss. Terus? Gitu. Terus aku kan bilang, kalau kita di sini tuh dikumpulin aja, nanti kalau kita udah pulang kita tata, kita bikin gitu loh, nggak usah dipulangin sedini mungkin uangnya gitu. Soalnya kan di rumah kan nggak ada yang dipercaya gitu loh Miss. Terus gitu waktu dia minggu pulang, kan dia udah masuk, udah biasa pulang tau Miss, ke majikan saya itu udah biasa, udah dia kayak menantu yang udah kayak dia kayak cucu gitu toh. Waktu pulang itu aku tanya, aku udah lama kan nggak menanyakan masalah uang. Aku tanya uangnya mana, kan bilang gitu. Terus dia mengucapkan kalau uangnya mau dikasihkan, dititipkan ke Pak Leknya gitu loh Miss. Ya aku kan logikanya kan aku jadi kayak, loh aku kan di sini, kenapa uangnya dikasihkan ke sana gitu loh Miss. Terus kamu bukan istrinya loh, kamu masih istri siri, kamu belum ada suratnya loh sayang. Iya. Tapi setahunya kan kalau meskipun nikah di sini kan yang bapak sama kakaknya aku udah tahu toh Miss. Jadi kan kalau semuanya udah tahu, aku anggapnya itu ya kalau bisa kan ya dijaga dengan baik-baik gitu loh Miss. Kalau masalah keuangan. Ngerti, tapi maaf banget. Kalau itu adalah keponakan saya sementara kamu belum menikah, kamu mengekang keuangan adik saya nggak suka loh sama kamu. Saya nggak suka. Berarti aku salah Miss. Salah. Kamu salah. Saya tidak suka kamu belum jadi istri adikku. Kamu sudah mengontrol ekonomi adikku. Saya tidak suka. Saya akan bilang sama adikku, belum menikah aja sudah kayak gitu. Suatu saat kalau menikah adikku mau dijadikan apa? Tapi semua kakaknya itu mengharapkan aku bisa memegang dia gitu loh Miss. Jadi kan aku bingung tuh Miss. Ngerti Mbak, tapi kamu itu nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Kapanpun dia pergi, kamu tuh nggak ada ikatan. Dan kapanpun kamu meninggalkannya, kamu nggak bisa dituntut. Kemana harus menuntut? Iya, aku paham itu Miss.
Nggak bisa. Konsepnya nggak gitu, sayang. Terus waktu minggu itu bilang gini, kan kita ketemuan tuh Miss. Dia nih mengatakan kalau nanti kita udah kalau nanti kita sampai pulang, nggak usah komunikasi. Otomatis kan dia memutus komunikasi Tommy sama saya. Terus aku tanya, sampai kapan? Nggak tahu. Gitu Miss. Iya, tadi kan saya sudah bilang nih. Kalau kamu pacaran sama adikku, kamu nikah siri dengan adikku, sementara adikku bekerja dengan kekuatan sendiri, dengan doa orang tua, dengan apa yang dia punya. Setelah itu menikah siri dengan kamu, tiba-tiba kamu ingin menguasai adik saya akan minta sama adik saya untuk pergi darimu. Iya, iya, itu akan saya lakukan. Secara logika, kamu belum menikah dengan adik saya, kamu sudah seperti itu. Bagaimana seandainya kamu menikah dengan adik saya? Paham maksud saya? Paham, Miss. Jadi, menurut saya kamu terlalu over. Kamu terlalu over untuk mendapatkan adik saya dengan memegang uang adik saya. Oke. Paham nggak maksud saya, Mbak? Paham, Miss. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Kalau minta pendapat, kalau hubungan saya yang kayak gini itu, aku harus bagaimana, Miss, selanjutnya? Ya, hubungan kalian nggak sehat. Menurutku kamu toksik. Kamu punya masa lalu yang begitu kurang baik, akhirnya kamu mengekang laki-laki. Nggak kayak gitu konsepnya. Menurut pendapat saya nggak kayak gitu konsepnya. Karena bagi saya kalau menikah siri itu yang rugi perempuan. Kamu tidak bisa menuntut apa. Kenapa kalau kalian saling mencintai, kenapa nggak nikah resmi? Kalau kamu nikah resmi, kamu mau mengontrol keuangan adik saya, nggak apa-apa. Itu kenyataan loh sayang. Wah, aku bisa bilang kalian cuma pacaran aja nih. Iya. Terus kamu mau mengontrol segalanya tentang adik saya, yang nggak kayak gitu konsepnya. Enggak, maksudnya bukan mau megang semua itu enggak, misalnya kan di mindset saya kan, oh kita udah sama-sama gagal gitu loh, Miss, biar nggak jadi nanti gimana, kita hati-hati di sini masih ada waktu gitu loh, Miss, maksud saya itu. Karena gini loh Mbak, laki-laki tuh gagal kan kamu, saya laki-laki. Prinsipnya laki-laki tuh nggak tahu kenapa cuek banget gitu loh Mbak. Gagal mencoba lagi loh, gagal mencoba lagi loh. Mungkin gitu, soalnya dia kan juga duda gitu loh, Miss. Dia duda, aku janda gitu loh. Terus kalau kan duda janda tetap aja sayang, tetap aja. Tetap aja. Udah, maksudnya aku kira itu 4 tahun sama dia itu udah mengenal satu sama lain, menikah. Aku feelingnya itu, oh semakin begini gitu loh, Miss. Tapi ini semakin kesini semakin kayak nggak ada kepercayaan gitu loh. Udah menikah tapi semakin kayak gimana ya, udah nggak kayak yang sebelumnya gitu loh. Ya karena intinya adalah kalian pacaran Mbak, nikah siri iya, untuk berhubungan lebih baik lagi. Tapi kan tetap kalian tuh nggak punya surat. Di negara kan nggak punya surat kalian. Kalau di ini anggap aja kan kalian pacaran yang dihalalkan. Kalian tuh pacaran yang dihalalkan. Tapi kan tetap aja kalau pisah kan kamu yang rugi. Kamu yang rugi, perempuannya yang rugi. Kalau nikah siri itu perempuannya yang rugi. Karena laki-laki itu pikirannya simple, yang rugi itu perempuannya. Tetap perempuannya yang rugi. Kalau begini solusinya aku harus gimana, Miss? Diam aja, nggak usah hubungin dia. Ya kalau menurutku karena laki-laki semakin dikejar, laki-laki semakin jauh. Karena laki-laki itu sukanya mengejar. Kalau laki-laki dikejar itu mereka nggak ngeh banget. Ya mau tidak mau jadi perempuan harus mudah melupakan. Ya kalau kamu ngejar-ngejar dia semakin nggak suka. Tapi saat kamu mencoba pergi darinya, dia akan penasaran kenapa kamu tidak mencarinya. Iya, Miss. Aku biasanya itu kan kalau sejam 2 jam kalau misalnya biasanya pulang gini nggak ada kan, aku selalu SMS gitu tuh. Ini 1 minggu aku mencoba untuk kuat, Miss. 1 minggu aku untuk tidak
SMS, telepon atau gimana, aku nggak ngubungin sama sekali. Ya itu baru wanita independen. Karena gini loh Mbak, wanita miskin saat ditinggalkan laki-laki itu mereka akan tetap pergi. Wanita setengah mencintai, setengah miskin, setengah kaya, mereka akan pergi tapi pura-pura menunggu sampai dia mengatakan dia tidak mau. Tapi wanita karir akan tetap bersama dia tapi diam di situ tanpa harus ngubek-ngubek mencari kemana-mana karena laki-lakinya akan kembali. Kadang aku itu capek ngemis kayak ingin dikini gitu, sampai ngemis gitu, aku juga capek, makanya aku Ya karena gini loh, kalau kamu miskin berarti miskin bukan uang ya, miskin hati. Kamu akan merasa capek terus. Bagaimana kamu hidup bahagia Mbak? Hah? Bagaimana kamu hidup bahagia? Belum nikah aja udah kayak gitu. Kamu lo belum nikah aja kayak tersiksa gitu. Bisa nggak sih hidup tanpa laki-laki? insya Allah bisa, Miss. Jangan sampai menyembah-nyembah, merengek-rengek di depan laki-laki, bisa nggak? Tanpa cinta laki-laki bisa nggak hidup? Aku anak gini loh, Miss, aku udah gak punya ibu, anakku 2 gak ada. Itu bukan alasan sayang, bukan alasan. Karena kita itu tetap hidup sendiri. Iya, Miss. Ya pikirnya aku itu kalau udah ada suami di sini itu bisa tenang sama-sama. Nggak ada sayang, nggak ada. Tapi nyatanya salah. Nggak ada sayang. Tetap aku yang sakit. Betul. Makanya aku kalau lihat Miss live itu manggil do itu, aku selalu nangis, Miss. Ya Allah, aku kangen ibuku, pengen dinasehati. Aku pengen dinasehati sama ibuku. Ya seperti yang aku katakan tadi, bahwa jangan pernah mengemis pada laki-laki atas nama cinta. Saya tidak mengizinkan engkau sebagai perempuan menangis, merengek-rengek atas nama cinta pada laki-laki. Saya katakan tidak. Hari ini kamu masih ada di Taiwan, kamu bisa bekerja, dan laki-lakimu tidak mencarimu. Kamu harus menyembah, mencarinya, meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan. Sebaiknya jangan. Cuman kamu salahnya satu, kamu belum menikah, uang